Kemasan yang menipu. Mungkin bagi kita pernah yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Kita melihat sebuah benda, sebuah packaging, sebuah bungkus yang indah, tapi waktu kita buka, kok isinya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Isinya tidak sesuai dengan tampilannya, dan rasanya tuh kesel banget gitu ya. Ini kerap kali mungkin terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan juga begitu kali ya, dalam melihat beberapa kehidupan anak-anaknya. Kelihatannya orang-orang di luar bisa melihat bahwa kehidupan seseorang itu baik. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu baik. Tetapi itu hanya tampilan luar saja. Dan banyak orang tanpa sadar bahwa Allah itu kan bisa menyelami segala isi hati dan kedalaman seseorang. Oke, saya mundur sedikit bahwa kita harus merenungkan bahwa tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah melakukan penebusan. Menebus umat yang seharusnya binasa, meluncur ke dalam neraka, tapi oleh karena kasih karunia Allah, maka hukuman itu mau dibayar oleh Tuhan Yesus. Sehingga terbuka lagi kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Bapa. Karena tidak ada pihak lain, tidak ada pribadi yang bisa melakukan itu kecuali Allah sendiri. Yaitu karena dia tidak berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena manusia sendiri berdosa. Sehingga kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 15, tertulis demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Namun banyak orang berpikir bahwa percaya aja, terima aja, apakah cukup sampai situ? Penebusan memang 100% inisiatif Allah. Hanya bisa dilakukan oleh Allah. Manusia tidak. Bahwa itu pun ketika kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga anugerah Allah. Tetapi apakah berhenti sampai situ? Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Air dan roh. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa tanda awal ketika seseorang menerima Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis. Gitu ya. Makanya kalau Yohanes itu kan ada baptisan air, tanda pertobatan. Gitu. Nah kalau sekarang baptisannya tanda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dosa kita, hukuman kita ditebus. Gitu. Tanpa itu tidak bisa diperdamaikan kepada Allah. Dilahirkan air dan roh. Ada rohnya di sini. Artinya secara fisik sekarang dinyatakan dalam bentuk baptisan, tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah peran Roh Kudus yang menyatakannya di dalam diri kita sehingga kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kenapa sih dikatakan bahwa jika tidak dilahirkan, padahal banyak di antara kita kan sudah dewasa. Di sini menyatakan bahwa ketika manusia hidup dalam manusia lama, hidup di dalam dosa, dan dia dibaptis terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi penyelamatnya, dia harus dilahirkan kembali. Artinya punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak seperti yang lama, tetapi kehidupan yang seperti diinginkan oleh penebusnya. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, kok di sini yang pertama adalah percaya, tapi berikutnya tidak taat.
eh, mungkin ini kamera saya agak. Ketika kenapa ada tidak taat? Kalau sebentar ya, saya offin dulu nih. Ini kayaknya kamera saya, tapi nggak apa-apa lah. Kenapa dikatakan tidak taat? Yang namanya taat itu adalah sebuah proses, bukan sebuah titik, tapi sebuah garis panjang. Ketaatan itu merupakan sebuah proses. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Pertama adalah percaya. Ternyata bukan hanya percaya akali, tetapi ada tindakan yang mengikutinya. Hidup di dalam ketaatan kepada anak. Artinya, sebagai penebus, Yesus Kristus memberikan sebuah petunjuk, sebuah guideline, sebuah arahan agar hidup kita berubah, agar kita hidup menjadi manusia yang baru di dalam ketaatan demi ketaatan. Bukan hanya percaya secara akali aja, tetapi ada proses yang harus dikerjakannya. Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Nah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang pertama, jadi kita pisahkan ini antara penebusan itu semata-mata hanya anugerah. Tetapi berproses menjadi manusia baru, dilahirkan baru, harus lewat namanya proses ketaatan demi ketaatan, dan dikerjakan dengan segenap hati, yaitu dengan takut dan gentar. Ada kegentaran menghadapi kesucian Allah. Ada kesungguhan dalam menjalankannya. Nggak cukup tuh. Hanya terima aja. Tanpa penembusan memang tidak ada harapan. Meluncur ke dalam neraka. Tetapi setelah itu ada proses namanya tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Ada kehendak bebas yang tidak dicabut oleh Allah. Dan itu bisa menjadi liar oleh karena dosa. Manusia ketika belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa, mengikuti firman-Nya. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mengikuti keinginan hatinya sendiri dan tidak percaya pada Allah, percaya itu tadi saya katakan bahwa bukan hanya soal akali saja, tetapi implementasi adalah bentuknya dalam ketidaktaatan. Tidak percaya itu bentuknya ketidaktaatan. Percaya bentuknya adalah ketaatan. Oke? Jadi Tuhan perintahkan melalui hambanya gitu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Senantiasa artinya proses yang panjang. Nggak bisa on off, on off, on off, on off. Pergumulan kita kan begitu. Dan Tuhan memberikan permasalahan-permasalahan dalam diri kita untuk melatih ketaatan kita. Bukan yang menjadi persoalan bukan permasalahannya, tetapi respon atas setiap permasalahan itu yang menentukan pembentukan kita. Agar bayi yang baru lahir ini, manusia baru lagi, manusia baru yang dilahirkan baru itu, proses pertumbuhan rohaninya menuju ke kedewasaan, disertai dengan takut dan gentar dan ketaatan mengikuti kehendak Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, yaitu melalui kehadiran Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Agar dari setiap peristiwa, setiap permasalahan, kita bisa meresponnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kenapa begitu? Ya, manusia ketika jatuh dalam dosa, apalagi hidupnya sudah lama, dia mempunyai karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang harus diubahkan.
melalui pimpinan Roh Kudus, lalu Tuhan izinkan kita mendapat permasalahan, dan bagaimana kita merespon setiap permasalahan, menyelesaikan dengan jalan dan caranya Tuhan, itu yang membuat kita berubah. Ada orang dulu ya, banyak bilang, wah kalau mau dekat sama Tuhan, itu menyendiri, mengasingkan diri, entah masuk hutan, entah ke tempatnya sepi. Saya pikir itu nggak tepat. Justru ketika kita berinteraksi dengan orang, kita menghadapi permasalahan, di situ adalah tantangannya. Bagaimana kita bisa bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Di situ mencerminkan kondisi kita sebetulnya gimana di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Masalah yang dihadapi bisa jadi sama. Contohnya masalah pandemik ini. Tetapi saya percaya bahwa orang percaya dan orang tidak percaya ketika menghadapi masalah yang sama, responnya bisa beda. Yang satu adalah ketakutan. Tidak ada pengharapan. Bagi orang Kristen ketika menghadapi pandemi COVID adalah, yang pertama adalah, saya ambil istilahnya saudara-saudara kita yang dari Muslim. Ikhtiar dan tawakal. Do the best. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Lalu hasilnya serahkan pada Tuhan. Kenapa? Orang beriman ketika orangnya hidup benar, mengikuti kehendak Allah. Apa yang ditakutin sih? Kematian adalah gerbang untuk bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Bapa di sorga. Tentu saja pasti ada rasa takut, tapi bukan rasa takut yang berlebihan. Selalu ada pengharapan. Tetapi buat orang-orang tidak percaya, kematian adalah end of the world. Akhir dari segalanya. Buat orang percaya, kematian adalah pintu gerbang untuk kehidupannya lebih baik. Tinggal masalahnya, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan itu? Apakah kita hidup di dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah, atau hanya menyenangkan diri sendiri? Itu jadi problem. Oke. Dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Waktu itu Tuhan Yesus ketemu dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus bingung kan? Karena Tuhan Yesus berkata itu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa? Karena manusia hidup di dalam dosa. Tanpa ada perubahan akal budi, tanpa perubahan kualitas karakternya, dia nggak akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah suci. Bagaimana orang berdosa bisa kembali kepada yang suci? Nggak ada yang bisa. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dia mikir Nikodemus masih secara fisik. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan tadi, yang air dan roh, ia tidak akan dapat masuk kerajaan Allah. Oke? Kalau terus dibaca, gitu, Nikodemus tanya, itu maksudnya gimana sih? Tuhan Yesus bilang, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau tidak mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datang dan kemana ia pergi. Tapi dia tahu ada angin. Bagaimana sebuah perubahan itu bisa dikenal sih? Dari buahnya. Ketika proses perubahan, Roh Kudus menolong memimpin kita, itu nggak kelihatan semuanya. Tetapi respon kita hari demi hari mengikuti kehendak Allah, itu yang merubahkan kehidupan kita. Sehingga orang bisa lihat bahwa ini orang takut Tuhan. Ini orang yang jago ngomong firman Tuhan, tapi nggak takut Tuhan. Ada nggak gitu? Ada. Ahli dalam mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi
kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dibacanya. Sama seperti angin begitu. Orang bisa tahu dari mana sih? Tahu aja, tapi dari mana? Iya, dari fenomena yang terjadi. Apa yang terlihat. Oleh karena itu, perbuatan kita yang mencerminkan perubahan akal budi kita itu berbicara lebih keras kepada orang lain daripada kita berkata-kata banyak kepada orang lain. Saya pernah ketemu juga orang yang, aduh, kalau udah ngomongin firman Tuhan, fasih. Tetapi kehidupannya, ya dia tidak mencerminkan lah. Sehingga akhirnya orang yang dengerin dia ngomong banyak tentang firman Tuhan jadi enek gitu. Malah jadi batu sandungan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga ia ditinggikan adalah ketika dia jadi manusia, dia menanggalkan semua keilahiannya. Hidup di dalam kesederhanaan, hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Bapanya, tepat seperti yang diinginkannya, waktunya juga presisi. Oleh karena ketaatannya, sehingga dia rela mati di atas kayu salib, maka Bapa meninggikan dia. Demikian juga kita sebagai umat tebusannya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam ketaatan. Menanggalkan segala keakuan diri, menanggalkan segala ego, untuk tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus, melalui proses penyempurnaan hari demi hari, lewat setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita memberikan respon yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, dan tanpa sadar, hidup kita diubahkan hari demi hari. Yang pertama nih, Allah itu mengenal diri manusia sampai dengan hal yang paling tersembunyi sekalipun. Semuanya telanjang di hadapan Allah. Tanpa kita cerita, Tuhan juga udah tahu. Bahkan Tuhan lebih tahu isi hati kita yang paling dalam, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Oke. Permasalahan yang sering terjadi diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu untuk memperlihatkan bagaimana watak asli dari orang tersebut di hadapan Allah. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tetapi lewat peristiwa, lewat permasalahan, Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kita di hadapannya. Jadi seperti doanya Daud, selidikilah aku ya Tuhan, hatiku dan jiwaku. Kita perlu minta pertolongan Tuhan. Kita perlu minta pertolongan Roh Kudus agar apa yang ada dalam diri kita itu diungkapkan oleh Tuhan. Agar kita bisa mengenal diri kita. Karena sebetulnya seringkali kita nggak mengenal diri kita. Semakin banyak orang yang tidak mau menguasai dirinya, menaklukkan dirinya, melakukan introspeksi, tanpa sadar kita sedang berjalan menuju arah yang salah. Melalui permasalahan, orang dididik dan dilatih Tuhan untuk memberikan respon yang benar sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 3. Seseorang tidak dapat mengenal Allah dengan benar tanpa kejujuran pada diri sendiri. Menghindari sikap munafik kepada sesama manusia agar kehidupannya tidak dipenuhi dengan kepalsuan yang sangat memuakkan hatinya. Kemunafikan tanpa disadari merupakan tindakan menipu diri sendiri. Membuat jerat mematikan pada diri sendiri, membuat hati menjadi keras sehingga sulit untuk ditegur dan diubahkan. Ini bahaya sekali, ibu-ibu ya. Kemunafikan. Banyak orang berdagang dengan Tuhan.
dia melakukan dosa, tidak diketahui oleh orang lain, lalu menutupinya dengan aktivitas rohani. Lalu menutupinya dengan sumbangan yang besar. Apakah Tuhan berkenan dengan itu? Rasanya, ya bolehlah kompromi-kompromi dikit. Yang penting perpuluhan jalan terus, sumbangan buat pelayanan jalan terus. Ya impaslah Tuhan ya, gitu. Emangnya Tuhan pengen harta kita? Ingat, tadi di awal adalah, apa sih tujuannya Yesus Kristus hadir di dunia ini? Untuk menebus dosa manusia. Bukan minta duit sama kita, karena semua itu dia yang punya. Yang terpenting, perlu kita tanamkan dalam diri kita, yang terpenting adalah diri kita. Hati dan batin kita. Yang akan dibawa ke kekekalan. Karena memang untuk itulah tujuan Yesus Kristus hadir di dunia ini. Bukan supaya bisnis kita sukses, bukan supaya jemaat kita banyak, bukan itu. Jangan sampai nanti ada satu ayat yang terkenal terjadi. Kita jadi calo. Orang lain yang kita kabarkan kebenaran, kita beritakan firman Tuhan, orang lain itu berubah hidupnya, mau taat, dan dia kembali ke rumah Bapa, tapi kitanya jadi calo. Kitanya nggak berangkat ke sana. Perlu kejujuran pada diri kita sendiri. Saat kita introspeksi. Kalau kita begitu sibuk dengan aktivitas dan ambisi kita untuk mewujudkan ambisi kita, seringkali kita tidak bisa mendengar suara halus dari Roh Kudus. Kadang-kadang untuk ditegur, Tuhan harus pakai cara yang dosisnya keras. Dihajar via masalah. Masalahnya berat. Sebetulnya kan nggak perlu begitu. Kalau hati kita lembut, sama seperti hatinya Daud gitu ya. Bicara sederhana aja, lewat peristiwa kecil aja, kita sensitif. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Tidak sedikit juga orang-orang yang ketika lewat peristiwa, lewat ada suara batin kita bicara, lalu kita bilang, enggak, aku kan enggak gitu, tapi kan aku begini. Banyak kata tapinya. Pembelaan diri. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Karena seringkali aku tidak mengenal mau gimana. Jangan-jangan aku salah melangkah. Buat aku tetap dalam relmu, di dalam jalanmu, agar aku tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab engkaulah tujuan hidupku, Tuhan. Jika ada fasilitas, kesenangan yang bisa kumiliki, itu adalah bonus semata. Itu tidak kubawa ke dalam kekekalan. Karena bukan itu tujuanmu datang ke sini. Tujuanmu datang ke sini, ke dunia ini adalah untuk menebus dosaku dan mengubahkan hidupku untuk menjadi seperti yang Bapa mau. Seperti yang engkau lakukan ketika di dunia ini. Tujuan itu, hidup kita itu sebetulnya. Lainnya itu cuma bonus. Ketika kita sekolah, saat sekolah, apakah nilai tertinggi yang menjadi tujuan utama? Bukan. Karena nilai tinggi bisa juga kita dapat dengan mencontek. Tapi kan bukan itu maunya Tuhan. Tuhan ingin mempersiapkan kita belajar dengan baik supaya ketika kita nanti bekerja, punya pengetahuan yang cukup untuk bisa bekerja secara optimum menggunakan anugerah talenta yang sudah diberikan bagi kita. Ketika kita bekerja, apakah tujuan kita semata-mata untuk menjadi pimpinan perusahaan? Bisa dengan banyak cara. Apakah menjadi pejabat tinggi? Bisa dengan banyak cara. Tetapi seringkali ketika orang biasa-biasa aja, hidupnya lurus.
Keinginannya belum banyak, kuasanya belum banyak. Tetapi ketika dia punya posisi, punya kekayaan, lalu menggunakan kemampuannya, kekayaannya, kuasanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan tidak segan-segan untuk mencelakakan orang lain. Apakah itu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Bukan. Saya akhirnya melihat bahwa manusia punya tujuan hidup bahagia. Tetapi ketika dia telah berjuang memperolehnya itu, yang dapatkan bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Dagingnya disenangkan. Tapi ada kekosongan yang tidak terisi di dalam jiwanya. Dan hanya Tuhan yang bisa mengisinya kekosongan itu. Dan satu-satunya cara adalah hidup sesuai dengan kehendaknya sehingga Allah berkenan atas hidup kita, sehingga dia hadir dalam hidup kita. Jadi bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dia. Dengan hidup semau-maunya sendiri. Keempat, kemunafikan adalah dosa yang jahat. Selain mematikan bagi pribadi yang melakukan, juga melemahkan iman orang lain yang kecewa. Kemunafikan, nggak jujur pada diri sendiri. Menampilkan apa yang terlihat baik bagi orang lain, tetapi memuakan bagi Allah. Nggak ada yang tersembunyi loh bagi Tuhan. Ini dosa yang mematikan. Kenapa? Kita merasa fine-fine aja. Orang melihat kita baik-baik aja. Tidak ada keluhan di luar, tidak ada komplain di masyarakat, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hukum, tidak melanggar hukum-hukum. Menurut orang lain fine-fine aja. Tapi kita melakukan dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lihat. Gawat loh, orang merasa benar, pelayanan, sumbang banyak, aktivitas sosial banyak, tapi sebenarnya munafik di hadapan Tuhan. Bukan berbakti, beribadah kepada Tuhan, tetapi sedang dagang pada Tuhan. Kesombongan dan kemunafikan adalah dosa yang paling mematikan. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Aktivitasnya rohani. Hafal ayat-ayat firman Tuhan. Tapi sebelah dalam penuh dengan rampasan dan kerakusan. Orang-orang di luar mungkin nggak lihat. Dan orang-orang ini berbangga atas profesinya, berbangga atas status dirinya. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Gimana kita bisa bersihin bagian dalam kalau kita nggak jujur pada diri sendiri? Allah tahu isi hati kita yang paling dalam. Tapi kita nggak mau mengakuinya, tidak jujur. Sebetulnya sikap sedemikian itu kita sedang membunuh diri kita sendiri. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan labur putih. Bentuknya aja bersih, luarnya bersih, orang lihat-lihat bersih. Tapi kemunafikan. Mengerikan ya, ketika orang sedang dalam posisi seperti ini, bertindak seolah-olah merasa bahwa dirinya benar, sudah ditegur tapi mengeraskan hati, lalu tiba waktunya Tuhan untuk dia check out dari dunia ini. Nggak ada kesempatannya lagi untuk memperbaiki diri. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, di bawahnya, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kapan tuh ketika dia dalam pengadilan nanti? Aku nggak mengenal kamu, enyah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Serem loh. Jadi lebih baik
kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nggak usah jaim. Mungkin orang lain nggak lihat kita. Tapi Tuhan tahu yang terdalam. Rendah hati dan ketulusan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan menjadi anak-anak ya, tetapi kita mempunyai sifat-sifat yang baik dari seorang anak kecil. Kalau kita refleksi, kita masih kecil atau kita lihat anak-anak, anak-anak itu tulus ya. Dia bergerak, bertindak seperti apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Tidak ada kamuflase. Kalau anak ini polos ya, dia jujur aja. Kalau sedih ya nangis, kalau marah ya marah. Semuanya sesuai dengan luar dan dalamnya itu sama. Kadang-kadang dia marah sama temannya. Lalu berantem, musuhan. Tapi tidak menyimpan dendam. Pagi ribut sama temannya, sore udah main bareng lagi. Seolah-olah yang sebelumnya pagi tadi kejadian pagi itu nggak ada. Anak kecil tuh begitu, tulus, polos. Dia melakukan apa yang dia lihat. Dia tidak merekayasa. Tidak memplankan sesuatu yang jahat jangka panjang. Wah, diatur strategi. Enggak. Kesulitan dia hari ini ya buat hari ini. Besok urusan lain nggak dipikirin. Dia percaya aja, oh kalau soal makan bapak gue, ibu gue yang ngasih. Dia nggak pikirin. Jalan aja terus. Lurus-lurus aja. Tuhan ingin kita seperti itu. Artinya kita tulus. Apa yang ada di luar itu mencerminkan apa yang di dalam. Bukan menjadi seorang yang ahli menyusun kata. Kalau ingin melakukan kejahatan, kita bisa menyembunyikan dengan baik kejahatan kita. Atau kita pakai tangan orang lain untuk mewujudkan jahatnya kita. Kitanya tidak tersentuh, kitanya aman-aman aja. Nah, itu gawat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil, nah, anak kecil. Merendahkan diri. Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut orang seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya menyambut orang lain dengan ketulusan. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Sikap ketulusan itu yang Tuhan inginkan. Sebagai gambaran, kalau boleh saya bilang, saya memilih Daud. Seorang hamba yang lembut hati, jujur pada diri sendiri. Sejak mudanya mengandalkan Tuhan. Ketika dia jadi gembala 5 kambing itu domba, berhadapan dengan singa, Tuhan membentuk karakternya. Mengandalkan Tuhan. Bukan proses yang instan itu. Ketika dia datang kepada Goliat, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itu kalimat buat saya, kalimat yang menggetarkan. Kalimat yang buat dia kutip dari bacaan-bacaan, bukan. Tapi dari perjalanan hidupnya ketika dia dalam hidup yang sederhana, yang tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Nggak dianggap dia. Gembala domba, kakak-kakaknya berperang. Dia nggak ada apa-apanya. Tapi dia menghadapi musuh-musuh domba-dombanya itu. Perjalanan hidupnya membuat dia mengenal Tuhannya.
Hubungan pribadi yang dekat melalui setiap peristiwa dalam hidupnya membuat dia kenal Allahnya. Sehingga ketika dia menghadapi masalah yang besar, yang ditakuti oleh seluruh bangsa Israel, yaitu Goliat yang besar itu, dia datang dengan gagah, dicemooh, tapi dia gagah, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itu kalimat nggak biasa. Kalau bukan karena, ya ngomong sih bisa ya, tapi kok berhadapan muka dengan muka, bahaya udah di depan muka, di depan hidung, dia bisa ngomong seperti itu nggak biasa. Ketika dia menjadi raja, coba dibaca lagi gitu ya. Ketika dia ingin menyerang sebuah kota atau menghadapi musuh, dia selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, saya serang kota ini enggak ya? Apa yang harus saya lakukan? Terus saja dia tanya. Sekalipun dia punya banyak pengalaman. Ketika Siklak dibakar, dia bingung. Dia disalah-salahin juga sama orang-orang yang ikut dia. Tetapi dia bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kejar-kejar. Ketika dia melakukan kesalahan dengan Batsheba, lalu Nabi Nathan menegur dia, engkaulah itu. Dia langsung tersungkur. Dia meratapi kesalahannya. Padahal dia raja, biasa kan ya. Raja punya istri banyak, dia ambil berapapun yang dia mau. Tapi dia meratap. Dan nggak berhenti sampai situ. Anaknya dengan Batsheba yang pertama itu, karena perzinahannya itu, akhirnya dia ambil nyawanya oleh Tuhan. Dia meratapi, lalu dia selesai. Itu sebabnya perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku, penundukan diri yang luar biasa, ketika dia juga dikejar-kejar oleh Saul, dia bilang, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia percaya bahwa semua keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga, kenapa saya kagum dengan Daud? Dia nabi yang selalu disebut-sebut Allah sebagai, oleh karena hambaku Daud, maka aku. Tuhan begitu terpikatnya dengan Daud. Karena hubungan yang pribadi yang luar biasa. Karena kelembutan hati Daud. Sehingga Daud juga dipakai sebagai Yesus anak Daud. Saya menangkap bagaimana ada getaran di dalam hati Allah melihat pribadi Daud ini. Di bawah adalah Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna yang diinginkan Bapa, yang harus diikuti umat yang telah ditebus dan lunas dibayar dengan darahnya mahal. Jadi perlu namanya kerendahan hatian, jujur pada diri sendiri, dan saya jumpai memang bagaimana satu-satunya jalan bagaimana kita bisa mengenal Allah. Mengenal ya, bukan tahu. Kalau tahu mungkin kita bisa baca ya. Tapi mengenal Allah itu harus dimulai dengan kerendah hatian. Jujur pada diri sendiri. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita, tapi bisa jadi kita nggak kenal Tuhan. Kita mungkin tahu tentang Tuhan, tapi bisa jadi kita nggak kenal Tuhan. Mengenal Tuhan harus melalui proses kehidupan. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi, lalu kita meresponinya dalam pimpinan Roh Kudus, itu adalah proses pengenalan kita akan Tuhan. Oke? Jadilah jujur pada diri sendiri. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa kita mengenal Tuhan yang benar. Rendah hati, selalu introspeksi diri, dan
alami hubungan pribadi dengan Tuhan lewat peristiwa dengan peristiwa. Ternyata masalah itu baik. Kenapa masalah itu baik? Karena Tuhan menyediakan, mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi seperti yang diinginkan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Bagi orang yang mengasihinya, ya nggak tahu ya. Mungkin mereka akan menganggap itu hanya sebagai malapetaka. Tapi bagi orang yang mengasihinya, memang berat saat menjalaninya. Tetapi ketika kita sudah melewatinya dan keluar sebagai penang, maksudnya adalah kita meresponi setiap peristiwa itu sesuai dengan pimpinan dan arahan Roh Kudus dan kita melakukannya seperti yang dengan responnya seperti yang diinginkan oleh Tuhan, itulah kita memperoleh kemenangan kita. Umat pemenang adalah bukan umat yang tidak pernah ada masalah, yang selalu mulus-mulus jalan hidupnya, bukan itu. Namanya kemenangan adalah ketika seseorang sudah melewati peperangan. Kalau lagi tidur-tiduran bukan kemenangan namanya. Bukan umat pemenang. Umat pemenang adalah orang yang keluar sebagai pemenang setelah melewati pertempuran. Semakin hebat pertempuran itu dijalani, maka kemenangan itu makin besar. Tentu saja Tuhan sudah mengukur level dan kemampuan kita karena tantangan itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Percaya saja bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Dan tujuan akhirnya diingat bahwa Dia menginginkan kita kembali kepada Bapa di surga. Jangan terikat dengan dunia ini. Kalau kita punya fasilitas, punya kedudukan, punya kekuasaan, semua itu adalah bonus. Semua itu adalah media. Caranya Tuhan aja membentuk kita. Demikian, Ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Mari kita berdoa.